Welcome to my channel. Masih dari Osaka, Jepang, 2 hari menjelang pertandingan terakhir dari grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan menghadapi Jepang. Tapi tentunya ada berita yang sangat menarik. Ada beberapa teman juga yang mendm WA gua soal persiapan round 4 nanti. Karena memang Indonesia, Garuda sudah dipastikan akan lolos ke round 4 apapun hasil pertandingan 2 hari dari sekarang di Panasonic Stadium atau Suwita Stadium. Nah, apa yang mereka keluh kesahkan, apa yang menjadi kesan dari para fans timnas, yaitu soal tuan rumah, pencalonan tuan rumah round 4 nanti. Yang dari kabar terakhir kita terkonfirmasi calonnya adalah antara Qatar dan juga Saudi. Nah, ini yang akhirnya mengundang perdebatan dan juga sedikit kisruh, di mana dari update yang gue dapat dari Siagol, ini salah satu juga yang banyak mengangkat soal timnas. Di situ ada artikel soal IFA atau PSSI-nya Irak yang sedang melancarkan protes kepada AFC terkait pemilihan tuan rumah putaran keempat nanti. Nah, apa yang dituliskan oleh Federasi Irak di sana, mereka meminta agar AFC itu lebih jujur dan transparan terkait dengan pemilihan tuan rumah. Karena kita tahu dalam beberapa kesempatan ada perubahan soal dinamika penunjukan tuan rumah. Di awal pada eksekutif komite meeting yang dilakukan 2 tahun lalu kalau nggak salah, mereka menetapkan mereka yang menjadi tuan rumah adalah 2 peringkat terbaik yang lolos ke round 4. Nah, tapi kemudian terakhir dari informasi yang kita dapat itu dirubah ya menjadi bidding. Nah, kalau kita bicara bidding, maka suka atau tidak suka, maka di sana berbicara duit. Kenapa kita atau gue mau mengatakan kita di sini pasti ada unsur duit? Ya karena kalau kita lihat dari antusiasme di Qatar, ya pasti kalah dengan di Irak, di Indonesia, dan mungkin dengan Saudi. Tapi kenapa mereka bisa terpilih? Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Kembali lagi ke soal surat protes yang dilakukan oleh IFA atau Federasi Sepak Bola Irak. Mereka mengatakan mereka sudah mengajukan keberatan, kemudian mereka juga sudah ikut bidding, dan mereka sudah menunjukkan bahwa Irak juga punya potensi ataupun antusiasme sepak bola yang tidak kalah dengan negara-negara lainnya. Mereka juga punya infrastruktur dan tidak seperti yang dibayangkan orang Irak itu seperti negara yang sedang berperang. Bahkan dari pengakuan seorang teman yang bermain di Basrah, ya sebenarnya aman-aman aja gitu. Tapi memang perang yang menghantui Irak 20 tahun lalu atau 2 dekade lalu ini ya memang masih melekat di kepala kita bahwa Irak itu tidak menjadi negara yang aman. Nah, kembali lagi soal pencalonan ini memang menjadi buntut yang panjang. Artinya kalau dari sudut pandang gua melihat lebih adil sebenarnya mereka yang berada di 2 peringkat teratas. Kenapa? Contoh sekarang, kalau memang pemilihan itu berdasarkan 2 peringkat teratas yang lolos ke round 4, maka setiap pertandingan di grup C itu akan menjadi meaningful ya, terutama bagi mereka yang sudah lolos round 4 tapi kemudian sudah tidak mungkin juga lolos otomatis seperti Indonesia. Artinya kita akan mencoba untuk mempush setiap poin demi poin, setiap gol demi gol, setiap kemenangan demi kemenangan. Untuk apa? Untuk memaksimalkan peringkat kita sebagai yang lolos di round 4 yang terbaik. Tentunya saat ini seperti yang kita rasakan ya, lawan Jepang itu nggak ada artinya mau kita menang 100-0, mau kita kalah 100-0, maka itu tidak akan mengubah status bahwa kita hanya lolos round 4 dan tanpa ada kemungkinan secara langsung menjadi tuan rumah. Karena tuan rumahnya tadi sudah diajukan oleh Qatar dan Saudi. Inilah yang diminta oleh Irak agar AFC itu lebih profesional dan lebih transparan, dan mereka minta penjelasan itu. Dan kalau kita lihat-lihat rasa-rasanya apa yang menjadi concern dari Irak ini tidak jauh berbeda dengan yang menjadi concern kita. Ya, kita lihat bagaimana ketika kita tahu ada kemungkinan besar Indonesia akan main di Qatar nanti, publik menjadi terbelah. Ada yang senang karena tentunya kita tahu kita punya diaspora yang sangat besar dan sangat luar biasa di Qatar, terutama di Doha. Tapi juga kita tahu bagaimana selama ini Qatar ya sering diuntungkan ya oleh keputusan sang pengadil. Yang pasti ada banyak pertanyaan juga terkait round 4, terutama soal kartu kuning apakah diikutkan atau tidak. Jawabannya iya, itu berkaitan terus. Jadi timnas itu terus mengikuti kecuali dalam satu kompetisi ya, itu ada pemutihan. Tapi yang jelas
di round 4 ini akan menjadi tricky. Kemudian juga soal apakah satu negara yang sudah sebelumnya satu grup, apakah nanti bisa lagi? Jawabannya nggak boleh. Jadi kalau Indonesia nanti lolos, maka Indonesia, kalau misalnya memang Arab Saudi salah satu tuan rumah, itu tidak mungkin akan satu grup dengan Arab Saudi. Nah, yang pasti teman-teman, mudah-mudahan ada jawaban yang lebih clear dari AFC yang yang tidak berubah-ubah seperti sebelumnya terkait dengan penunjukan tuan rumah di round 4 nanti, dan juga aturan-aturan lainnya supaya lebih dikomunikasikan. Yang pasti kita masih ada kans juga sebenarnya buat jadi tuan rumah, walaupun kecil sekali ya, kalau seandainya Arab Saudi tidak lolos ke kalau Arab Saudi lolos ke Piala Dunia secara otomatis, maka artinya mereka tidak mungkin jadi tuan rumah, dan itu akan turun ke Indonesia yang ada di urutan ketiga. Nah teman-teman semua, apapun itu yang pasti kita tunggu jawaban dari AFC. Semoga mereka bisa memberikan jawaban yang clear. Dan untuk sementara ini kita akan fokus ke persiapan tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Jepang jam 7.35 waktu Jepang atau jam 5.35 waktu Indonesia Barat, sore ya. Jadi bukan subuh pastinya, di Panasonic Stadium. Di situ kita akan melihat apa yang akan dilakukan Patrick Kluivert, apa yang akan disiapkan, dan seperti apa komposisi tim yang akan ditampilkan. Yang pasti itu bisa terjawab, mungkin bisa terendus seperti apa kira-kira penampilan kita atau bentuk permainan kita setelah besok akan ada official training dan juga ada konferensi pers. Dari situ kita akan lihat latihan resmi dan juga dari jawaban-jawaban Patrick Kluivert. Nanti mungkin tergambar sedikit demi sedikit seperti apa nanti kekuatan tim yang akan tampil. Yang pasti hari ini saat gue berbicara pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, di sini jam 14.30 waktu Jepang, gue ada di Downtown Buri di pusat kota di Osaka, kota yang sangat luar biasa, dan kuliner juga oke banget, termasuk juga ada makanan dari khas Sumatera Barat, dari Padang. Dan seperti apa nanti tentunya ada satu vlog yang akan gua kasih kalian di luar sepak bola, supaya kita nggak bosan mulu bahas bola mulu. Sesekali kita akan menikmati bagaimana indahnya kota Osaka, Jepang. Nah teman-teman semua, gua mau mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian. Dan kemarin video yang gua tayangkan terkait kedatangan timnas, penyambutan timnas di Bandara Kansai di Osaka tentunya cukup banyak mendapat perhatian, walaupun banyak juga yang comot ya, karena gue lupa mengasih water. But it's okay, as long as you enjoy. Semoga kalian juga bisa mendapatkan hints, merasa lebih dekat dengan timnas dengan kehadiran video-video gue. So gue mengucapkan terima kasih buat dukungan kalian, sehat selalu, dan ikuti terus, pantau terus channel Bung Harpa, karena gue akan terus menyajikan kabar terkini dan paling dekat dari jantung timnas Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi Samurai Biru. Mudah-mudahan kita bisa membawa one very big point dari lawatannya kali ini, walaupun ini sudah tidak berpengaruh apapun. Terima kasih teman sudah menyimak, semoga kalian di dalam kesehatan. Happy Sunday dan adios.